Nggak mau menyerah dengan keadaan, Mamu tahu-tahu menerjang apinya dan memukulinya berkali-kali. Sementara itu, keadaan di dalam udah semakin parah dan part 20 pun selesai. Hola amigos parantosku mahadamangos, selamat datang di Gayakin Movie. Yang di video kali ini Mimin akan melanjutkan part 21 dari serial Dragon Quest. Dan ini adalah episode 73 yang baru aja keluar guys. Oh iya, karena kemarin banyak yang ngingetin Mimin buat nggak ngelanjutin serial Kaifuku, akhirnya Mimin putusin untuk menyudahi alur cerita anime itu. Mimin emang sebelumnya belum pernah nonton Kaifuku dan ngira awalnya anime itu pure menceritakan tentang balas dendam seorang penyihir terkuat aja. Kalau ada adegan bercocok tanam pun paling cuma dikit aja. Begitu awalnya pikiran Mimin. Tapi ternyata makin kesini makin banyak adegan yang bikin nelen ludah guys. Dan karena itu Mimin putuskan untuk menyetop alur cerita Kaifuku tersebut. Makasih ya buat kalian yang ingetin Mimin, kalian luar biasa. Oke, kita balik lagi ke Dragon Quest dan kenapa Mimin baru lanjutin hari ini? Karena menurut kabar Toei Animation, studio yang ngeluarin serial Dragon Quest dan juga serial kesayangan Mimin One Piece, kabarnya kena hack saudara-saudara. Tapi akhirnya setelah lama nunggu, kemarin update juga serialnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah Dragon Quest part 17. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Masih melanjutkan part sebelumnya, di mana Dai, Hadlar, dan Popu terkurung dalam bola api ciptaan si Kiruban. Di mana Popu yang menahan api itu dengan sihirnya terlihat udah nggak kuat dan hampir aja menyerah. Begitupun Dai yang terlihat udah putus asa. Tapi nggak diduga Hadlar yang melihat itu berkata, Popu dan Dai itu bodoh dan gak pantas menyebut diri mereka sebagai murid Avan jika keduanya mati di tempat itu. Karena ia bilang sebagai murid Avan, Dai dan Popu harus memiliki tekad besi yang gak menyerah sampai akhir. Dan juga jiwa yang paling berani. Mendengar itu, Popu bilang jika Hadlar benar dan kata-katanya sangat persis dengan apa yang Avan pernah katakan. Hingga nggak diduga dada Popu mengeluarkan cahaya berwarna hijau yang membuat ia bisa kembali menahan pusaran api tersebut. Ia pun lalu menyadari jika ada satu jalan keluar dari sana dan meminta Dai menggunakan sihir Rura atau sihir terbang untuk menerjang bagian atas kobaran apinya setelah Popu menggunakan Medroa. Keduanya lalu menatap Hadlar karena sangat sulit membawanya keluar dari sana juga. Dan Hadlar yang sadar akan hal itu lalu meminta keduanya segera keluar tanpa harus memikirkan dirinya. Popu pun mencoba mengeluarkan Medroa, tapi yang sulit ia nggak bisa mengeluarkan sihir itu karena harus tetap menahan bola apinya. Nggak diduga Hadlar lalu bangkit dan menggantikan si Popu menahan kobaran api dengan tangannya. Melihat pengorbanan Hadlar, Popu pun auto mengamuk dan langsung mengeluarkan Medroanya. Dai pun segera mengeluarkan Rura, tapi sebelum pergi, Popu sempat terkejut melihat tangan dan kaki Hadlar yang tiba-tiba hancur. Hingga kemudian terlihat sebuah sihir Rura yang keluar dari dalam lingkaran apinya, tapi yang mengejutkan ternyata hanya Dai seorang aja yang berhasil keluar dari sana. Mengetahui hal itu, Mamu langsung memanggil si Popu yang masih tertinggal di dalam lingkaran api. Yang ternyata Popu telat memegang tubuh Dai yang mengaktifkan Rura karena ia melihat keadaan si Hadlar tadi. Popu pun meminta maaf pada Mamu karena katanya ia nggak bisa menepati janjinya untuk melihat masa depan bersama. Hingga nggak lama api itu pun menjadi semakin besar. Sampai si Kiruban
Yang menyaksikan itu dari dalam markas berkata jika udah waktunya bagi mereka mengucapkan selamat tinggal pada si Popu. Dai dan teman-temannya harus menerima kenyataan pahit karena mereka semua harus rela melihat Popu yang terbakar tepat di hadapan mereka tanpa bisa melakukan apa-apa. Lagi-lagi Kiruban berkata jika ia sangat menyukai momen tersebut. Dan katanya jika seseorang terbakar api dunia bawah itu, bahkan gak akan ada sedikit pun abu yang tertinggal dari tubuhnya. Sang Raja Iblis Ban lalu berkata jangan senang dulu, karena salah satu dari mereka yang gak lain adalah Dai bisa meloloskan diri. Namun Kiruban berkata nggak usah khawatir karena ia masih punya banyak jebakan lain yang tersebar di seluruh Friend Place. Ban lalu bertanya kenapa Kiruban sangat senang bisa menghabisi Popu. Dan itu karena Kiruban menyadari jika sebenarnya Popu punya potensi kekuatan yang sangat meresahkan yang bahkan bisa tumbuh lebih besar dari Dai sendiri. Saking senangnya bahkan Kiruban sampai bersulang untuk merayakan kematian Popu. Dan ia bilang jika teman-temannya yang lain bisa sampai di tempat itu, ia sendirilah yang akan menghabisi mereka semua. Tanpa Kiruban sadari, ternyata Popu masih bisa selamat berkat Hadlar yang melindungi Popu dengan tubuhnya. Walau Popu udah kehabisan sihir dan stamina, Hadlar tetap memintanya nggak menyerah dan terus mencoba keluar dari sana. Hadlar lalu bertanya kenapa si Popu tadi ragu-ragu dan gak ikut keluar bersama Dai. Dan Popu menjawab ia terdiam karena melihat Hadlar tadi. Dan melihat Hadlar yang berkorban mati-matian untuk mereka, Popu udah menganggap Hadlar bukanlah orang asing lagi. Dan karena itu ia gak bisa meninggalkan seorang teman. Popu pun lalu mengingat jika selama ini Hadlar dan para bidak bertarung secara adil melawan mereka demi sebuah kehormatan. Dan itu membuat Hadlar nggak berbeda dengan Popu, Dai, dan yang lainnya. Popu lalu bilang jika ia emang bodoh, dan Avan pasti akan mengomelinya di akhirat nanti jika tahu ia mati karena mencoba mengulurkan tangannya pada musuh bebuyutan si Avan. Namun jika tahu alasan Popu yang sebenarnya, Avan pasti berubah pikiran dan nggak akan memarahinya. Mendengar semua perkataan Popu membuat Hadlar yang seorang iblis bahkan sampai bisa menangis. Karena ia nggak menyangka si Popu sampai rela ingin ikut mati bersamanya. Hadlar yang mendapat hidayah pun langsung berdoa pada dewa manusia agar sang dewa bisa membuat Popu selamat. Hingga terlihat apinya semakin besar bahkan sampai membuat Kiruban yakin jika Popu nggak bakal selamat. Tapi ajaibnya tiba-tiba dari langit turun beberapa bulu berwarna emas yang seketika menghilangkan semua apinya. Hingga mereka semua dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang berkata jika dirinya nggak akan membiarkan Popu mati di tempat itu. Dan gak diduga orang yang datang ke sana ternyata adalah Avan sang pahlawan. Avan lalu menghampiri Popu dan berterima kasih pada Hadlar yang udah melindungi kedua muridnya. Hadlar lalu berkata jika Avan itu naif dan terlihat seperti ingin menyerangnya. Tapi ternyata Hadlar menyerang Kiruban karena ia tahu sang dewa kematian diam-diam udah berada di tempat itu. Hadlar yang udah mencapai batasnya pun lalu hampir hancur sepenuhnya sambil berpesan untuk menghadapi Ban, Avan harus bisa jadi sedingin es. Dia juga berkata jika Avan punya murid-murid yang hebat dan lalu memuji dewa manusia yang udah mendengar doanya dengan mengirim Avan kembali. Hingga akhirnya tubuh Hadlar pun lenyap sepenuhnya dalam pangkuan Avan dan part 21 pun berakhir. Hadlar.
Oke, karena part 21-nya udah berakhir, gue Ego undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.